orang boleh bertanya mengenai itu, ekonom masih berdebat mengenai itu, enggak. Saya meyakini infrastruktur dibangun, baru pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Di mana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, debat kedua antara Capres yakni Joko Widodo dengan Prabowo Subianto akan digelar oleh KPU pada tanggal 17 Februari nanti. Salah satu hal yang akan dibahas atau diperdebatkan adalah tentang infrastruktur. Seperti apa visi dan juga misi kedua pasangan calon dan juga seperti apa capaian yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi dan juga Wapres JK serta apa PR terbesar. Kita akan mulai dari paslon 01 Jokowi Ma'ruf terlebih dahulu terkait dengan seperti apa strategi dalam membangun infrastruktur. Yang pertama dan juga utama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital. Kita tahu bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sangat concern terhadap pembangunan ekonomi digital. Ini seperti ketika dia datang dan juga memberikan pidato pada ulang tahun Bukalapak, salah satu marketplace beberapa waktu yang lalu. Belum lagi menurut riset Google dan juga Temasek, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di tahun 2025. Pendorong utamanya adalah e-commerce. Kemudian yang kedua, sebelah kanan Anda bagian atas adalah integrasi infrastruktur dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan juga kawasan industri. Ini ada beberapa KEK yang sudah dibangun seperti Sorong, Morotai, Bitung, Palu, dan juga Mandalika. Kemudian yang ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan yang melibatkan swasta, BUMN, dan juga BUMD. Ini disebut oleh pemerintah sebagai KPBU atau kerjasama pemerintah dan juga BUMN. Kemudian yang keempat adalah meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana logistik, domestik, dan juga internasional. Kita sekarang akan ke paslon 02, pemirsa. Fokus dari pembangunan paslon 02 adalah pembangunan yang menyentuh manfaat yang dirasakan oleh rakyat, salah satunya adalah pembangunan di pedesaan. Ini paslon 02 mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan akan digencarkan sehingga generasi muda akan tertarik pada sektor pertanian. Kemudian yang kedua adalah membangun infrastruktur secara berkeadilan, mengutamakan akses terhadap kawasan industri, lahan produksi pertanian dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan juga tanpa hutang. Mungkinkah ini dilakukan tanpa hutang untuk membangun infrastruktur? Itu nanti akan tanyakan kepada mereka dan juga teman-teman dari TKN dan juga Kain. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia yang belum punya rumah sebelumnya dan juga mendorong tumbuhnya pengembang-pengembang perumahan mandiri di kawasan atau di perkampungan begitu atau tempat tinggal begitu. Kemudian yang keempat adalah pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan juga memperpendek rantai distribusi utamanya hasil pertanian. Kalau misalnya kita melihat ke slide berikutnya, ini adalah capaian-capaian yang berhasil ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Yusuf Kala. Dari sebelah kiri adalah bandara. Ada 10 bandara baru dan menariknya adalah revitalisasi dan juga pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana dan juga daerah terisolir serta terluar atau 3T. Kemudian ada juga pembangunan 19 pelabuhan, ini peningkatan kapasitas pengangkutan barang. Kemudian ada juga penambahan 10 pelabuhan penyeberangan. Yang di tengah adalah penambahan jalan raya, yang di kanan adalah penambahan jalan tol. Anda bisa saksikan jalan tol, salah satunya Trans Jawa, sudah bisa dilalui dan juga dinikmati. Ada 947 km. Di tahun 2019, target pemerintah adalah membangun jalan tol sepanjang 1.852 km. Itu targetnya. Kemudian yang tidak kalah penting untuk mendukung ekonomi digital adalah pembangunan broadband Palaparing, ini untuk menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan jaringan broadband sehingga internet bisa masuk di sana. Kemudian bendungan, ini hingga tahun 2017 ada 47 bendungan yang dibangun dan tahun 2019 ditargetkan terbangun 65 bendungan. Kemudian kereta api, jalur kereta api termasuk yang hasil reaktivasi mencapai 754 km, ini juga termasuk MRT dan juga LRT baik di Jabodebek, Jakarta maupun di Palembang. Nah, namun pembangunan yang gencar ini juga menimbulkan catatan bagaimana memanage dan juga bagaimana memperhitungkan untung ruginya sehingga tetap economically feasible. Nah, ini adalah beberapa catatan yang dikeluarkan oleh berbagai macam pihak. Salah satunya adalah LRT di Sumatera Selatan yang dikatakan tidak ekonomis dan juga rugi.
Nah, bagaimana agar nanti pembangunan tidak asal membangun, tapi juga tidak rugi dan juga economically visible, nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah Bandara Kertajati yang dikatakan, yang kita juga tahu semua sepi begitu. Ini menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, dari awal dibangun, bandara ini kurang perencanaan dan strategi bisnis. Pemda setempat juga kurang bergairah begitu untuk mempromosikan daerah-daerah pariwisatanya, kabupaten-kabupaten di sekitarnya, sehingga memanfaatkan momentum dibangunnya bandara di Majalengka ini. Akses dari dan ke bandara juga sulit. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur Papua. Ada gangguan keamanan di sana beberapa waktu yang lalu, penembakan begitu. Namun saat ini sudah dilanjutkan dan juga pemerintah berkomitmen akan menyelesaikannya. Nah, saat ini menariknya pemirsa, dari 575 km jalan yang menghubungkan Jayapura dengan Wamena, 345 sudah diaspal dan sisanya 230 km masih berbentuk kerikil dan juga tanah, namun akan terus ditingkatkan kualitasnya. Nah, ini adalah apa yang akan dijual, apa yang akan ditawarkan kepada kita sebagai pemilih oleh kedua pasangan calon, apa capaiannya dan apa PR besarnya. Kita nanti akan membahas ini dengan 4 orang narasumber, namun 2 orang narasumber sudah datang di studio. Ada Johnny G. Plate, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Ada juga Arief Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Nanti kita akan bergabung dengan 2 orang narasumber dari teman-teman Badan Pemenangan Nasional, tim dari Prabowo dan Sandi. Bang Joni, Mas Arief, selamat malam. Selamat malam. Baik. Sebelum saya menyapa teman-teman dari BPN yang saat ini masih akan kita hubungi untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, saya akan ke Bang Joni terlebih dahulu. Apa yang membuat Anda yakin, Bang, bahwa program infrastruktur yang ditawarkan oleh Pak Jokowi, economically visible, kemudian hati-hati dan juga menyentuh kepentingan rakyat? Ya, yang ditawarkan oleh Pak Joko Widodo ini kan keputusan politik di bidang infrastruktur yang sudah dia lakukan di periode pertama dan akan dilanjutkan ya di periode berikutnya. Apa saja keputusan politik itu? Keputusan politiknya itu menempatkan pembangunan kita dalam perspektif Indonesia sentris. Ya, dalam perspektif Indonesia sentris maka kita harus melihat Indonesia sebagai kesatuan yang utuh, termasuk di dalamnya infrastrukturnya. Apa yang kemudian yang membuat infrastruktur Pak Jokowi lebih baik daripada apa yang ditawarkan infrastruktur Pak Prabowo? Nah, kalau mau ditanya begitu, mesti kita tahu dulu apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Sampai saat ini yang ditawarkan tidak jelas. Yang ditawarkan itu tidak jelas, tidak ada elaborasinya. Kalau misalnya saya menjelaskan, Bang, apa yang ditawarkan infrastrukturnya adalah ini dari page visi misi yang terbaru yang sudah direvisi begitu. Seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan, mendorong minat generasi muda pada sektor pertanian. Tadi sudah kita tampilkan. Kemudian membangun infrastruktur secara berkeadilan, mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan tanpa utang, kemudian mempercepat penyediaan rumah. Ya, itu kan secara teoritis teknokratis itu yang disampaikan. Tapi yang ingin disampaikan ini justru teknokratis, teoritis, dan dia empiris. Ya, harus dia realistis gitu kan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo adalah ada capaian infrastruktur yang sudah dilakukan ya di berbagai bidang, baik itu infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial yang sudah dibangun. Nah, setelah ini dilakukan, berikutnya apa yang ingin dilakukan? Bagaimana nilai tambah dari infrastruktur ini yang sudah dibangun ini memberikan manfaat ya untuk kepentingan negara. Jangan lupa ya, pada saat awal pemerintahan Pak Jokowi JK ya, maka di situ memang tantangan terbesar Indonesia adalah apa? Ketersediaan infrastrukturnya. Itu rasio infrastruktur kita sangat buruk terhadap size ekonomi kita diperbandingkan dengan negara-negara peer yang setara dengan kita, Turki, Vietnam, ya, Malaysia, Thailand, kita jauh tertinggal. Nah, karena setelah dibangunnya infrastruktur dimaksud tadi, maka saat ini justru setelah infrastruktur itu dibangun, setelah dilakukan reformasi struktural perekonomian kita, ekonomi kita menjadi lebih produktif, lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Itu yang ingin dilakukan. Saya sekarang akan menyapa ada Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga anggota dari bagian dari BPN. Pak Syarif, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana kabar nih? Saya dengar ada suaranya Pak Joni Plate nih. Apa kabar nih? Selamat malam Pak Syarif. Pak Syarif, kemudian tadi dikatakan Bang Joni bahwa program visi misi infrastruktur Pak Prabowo tidak jelas begitu. Betul tidak jelas atau Anda ingin menjelaskan apa sebenarnya program infrastruktur dari Pak Prabowo Sandi? Ya, pada dasarnya program-program apa yang diajukan oleh Prabowo itu sebenarnya juga cukup jelas. Ya, pertama pembangunan infrastruktur itu
seharusnya ada keseimbangan antara infrastruktur dengan sumber daya manusia. Ini yang paling penting. Saya setuju bahwa infrastruktur itu penting. Dan saya setuju bahwa infrastruktur itu memang harus ditingkatkan. Dan Apa kemudian tetapi yang ditawarkan Pak Syarif? yang Pembangunan ditawarkan infrastruktur seperti apa? yaitu pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan bukan hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi di daerah juga ini perlu menjadi perhatian. Karena apa? Pembangunan ini yang sifatnya menyeluruh, equal untuk semua daerah, itu juga diperlukan. Tetapi jangan lupa bahwa pembangunan infrastruktur itu juga seharusnya hal itu harus ada keseimbangan, lagi-lagi keseimbangan yang kami lihat di sini. Keseimbangan memangnya Pak Jokowi ketidakseimbangannya di mana? Tidak menyentuh daerah terpencilnya di mana Pak Syarif? Nah, ya kita bisa lihat nanti ya, pada saat debat itu dipersilakan para calon untuk mengemukakan secara terperinci. Tapi itulah yang diajukan oleh Pak Prabowo. Nah, yang kedua ya tentunya infrastruktur ini sebenarnya memang diperlukan, tetapi perlu dicatat bahwa infrastruktur itu adalah kita sepakat bahwa itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Nah, justru itulah ya harus ada keseimbangan karena geografi rakyat kita ini itu kemiskinan ini masih tinggi. Ya, kehidupan rakyat ini juga masih perlu untuk dihukum oleh pemerintah. Nah, kemiskinan selama 4 tahun ini kan hanya turunnya 1,1%. Itu menjadi perhatian daripada pemerintahan Prabowo nanti bahwa infrastruktur oke, tetapi kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Bang Joni silakan. Saya Pak Syarif setuju. coba tahan dulu Pak Syarif. Kita coba dengarkan tanggapan Bang Joni. Bang. Ya, kalau mendengar penjelasan Pak Syarif ini kan menjelaskan dan mengelaborasi apa yang sedang dilakukan oleh Pak Joko Widodo saat ini. Berarti tidak ada sesuatu yang baru? Tidak ada sesuatu yang baru. Yang baru yang disampaikan oleh kalau disampaikan dari visi misi itu adalah pembangunan infrastruktur tanpa berhutang. Nah, justru di sini apa yang dimaksudkan dengan definisi berhutang itu, jangan sampai definisi berhutangnya justru salah kaprah. Saya lebih cenderung ini hanya untuk sekedar retorika dan ini hampir tidak mungkin dilaksanakan karena pemahaman hutangnya tidak jelas. Pak Syarif, yakinkan kami bahwa ada sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh Pak Prabowo selain tanpa hutang itu, Pak. Begini, kami sudah berpengalaman juga dalam pemerintahan. Pada zamannya Pak SBY, ya. Kami juga sudah membangun infrastruktur. Ada kurang lebih 1.000 triliun yang kami gelontorkan untuk membangun infrastruktur. Tetapi dengan catatan yang terjadi adalah juga pada saat itu, ya, depresio utang kita itu bisa menurun. Jadi sebenarnya untuk membangun infrastruktur itu memang juga strateginya bisa tidak dengan harus berutang 100%. Bisa dilakukan kombinasi antara utang dengan kemampuan dalam negeri. Nah, ini harus ada strategi yang dilakukan. Dan kita kan juga harus menjamin bahwa rasio utang kita itu jangan sampai tinggi seperti saat sekarang. Sekarang ini sudah mencapai 30%. Pada zamannya SBY itu kan 24%. Jadi ada peningkatan. Nah, ini juga harus dilakukan, diantisipasi oleh pemerintahan yang akan datang supaya respon masyarakat terhadap kondisi ekonomi makro kita itu mendapatkan satu tanggapan yang positif dari dunia usaha dan dari pihak negara-negara sahabat. Memang Pak Syarif. Ya, saya setuju dengan yang Pak Syarif sampaikan tadi bahwa memang kombinasi antara penerimaan negara, pajak, non pajak digabungkan dengan pembiayaan melalui hutang untuk pembelanjaan negara. Ya, pembelanjaan negara ada pembelanjaan yang berhubungan dengan infrastruktur fisik, ya, ada yang berhubungan dengan infrastruktur sosial, tadi disebutkan sumber daya manusia, ya, dan ada yang berhubungan dengan perlindungan sosial, ya, program-program perlindungan sosial. Itulah belanja negara. Tapi kalau dibilang tanpa hutang, ini salah kaprah. Baik, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya terkait dengan hutang. Namun saya akan ke Mas Syarif terlebih dahulu. Ada kritikan yang mengatakan bahwa pemerintah terlalu giat membangun, begitu, sehingga utang tadi, rasio utang menurut Pak Syarif juga begitu tinggi. Kemudian proyek yang dibangun tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebenarnya untuk membangun proyek itu, Mas Arief, apa yang menjadi perhatian pemerintah? Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melaksanakan suatu proyek? Saya rasa siapapun pemerintahnya harus bergiat untuk membangun ya. Karena mandat dari konstitusi mengatakan salah satunya itu di pembukaan Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum. Jadi dia harus giat, harus cepat, sehingga kemudian kalau cepat ya cepat juga rakyat sejahtera, ya nggak bisa lama-lama gitu, itu satu. Nah kemudian yang kedua, Ini artinya pembangunan ini sudah on the right track karena memang kita benar-benar ketinggalan dalam kalau hal kita lihat tren ya, kalau kita lihat infrastruktur. tren data, katakanlah misalnya data 15 atau 20 tahun yang terakhir, maka memang kecepatan pembangunan infrastruktur, terutama transportasi, ini kita bicara kecepatan ya, Ya. kecepatan pembangunan infrastruktur, terutama transportasi, itu memang di zaman pemerintahan ini cukup pesat ya, cukup masif dibangun, bukan hanya di Indonesia Barat, tapi di Indonesia Timur gitu. Nah ini menandakan bahwa pemerintah memiliki concern untuk menyeimbangkan laju pembangunan dan kemajuan pembangunan yang selama ini ada di Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Dan syarat untuk kita maju itu kan salah satunya infrastruktur. Nah, infrastruktur itu bukan hanya infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur yang terkait dengan pangan, infrastruktur yang terkait dengan digital. Tadi kan Anda menyampaikan tentang aspek digital ekonomi. Ini artinya gitu. apa yang dibangun oleh pemerintah ini sebenarnya sudah on the right track, sudah seharusnya. Iya, memang itu sudah seharusnya siapapun pemerintahannya. Nah kebetulan memang pemerintahannya Pak Jokowi, kalau yang kami lihat melakukan banyak upaya-upaya terobosan dan percepatan, termasuk misalnya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini yang tidak hanya datang dari APBN, tetapi juga melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, baik yang di dalam negeri ataupun di luar, untuk membangun infrastruktur Mas kita. Arief, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Syarif ini bahwa infrastruktur ini memang sudah seharusnya dilakukan, dan kami juga belum mendengar apa yang ditawarkan oleh Kubu 02 terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti apa sih sebenarnya ditawarkan oleh Kubu Prabowo Sandi terkait dengan infrastruktur? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, kami belum mendengar nih secara bernas begitu apa yang ditawarkan oleh Kubu 02 terkait pembangunan infrastruktur, Pak. Bisa didetailkan akan seperti apa sih pembangunan infrastruktur Indonesia 5 tahun ke depan di bawah Pak Prabowo? Pak Syarif? Halo. Ya, Pak Syarif, ini mungkin bisa Anda detailkan akan seperti apa pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan di bawah Pak Prabowo, Pak. Mohon detailkan. Pertama kami akan sampaikan bahwa hal-hal yang sudah baik dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu akan kami tetap lanjutkan. Dan tentunya di dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Nah itulah yang harus kita perbaiki. Antara lain keseimbangan. Ya. Contohnya yang harus diperbaiki? Iya, antara lain keseimbangan. Ya. Jadi kita jangan bukan infrastruktur. Infrastruktur adalah bukan segala-galanya. Yang harus menjadi prioritas juga adalah bagaimana agar infrastruktur itu bisa mendapatkan suatu dampak efek yang positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Nah, dua hal ini yang menjadi persoalan pokok. Kalau tanpa itu juga tidak bisa. Nah, itu titiknya dari situ. Nah, bagaimana implementasinya tentunya kita dengarkan saja nanti pada acara debat tanggal 17 Februari yang akan datang. Ini berarti disimpan untuk nanti acara debat ya. Tapi sebenarnya ada poin yang menarik bahwa pembangunan harus mempengaruhi tingkat kemiskinan dan juga menambah lapangan pekerjaan begitu. Memangnya infrastruktur saat ini, Mas Arief, belum menyentuh itu? Pembangunan untuk penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Kita lihat sekarang ini tingkat kemiskinan itu cuma turunnya 1,1%. Oke, saya akan bertanya kepada Mas Arief terlebih dahulu, Pak Syarif. Mohon ditahan terlebih dahulu. Setuju tidak, Mas, dikatakan seperti itu? Saya rasa kalau kita lihat implikasinya ya, ataupun dampaknya baik langsung atau tidak langsung, aktivitas program infrastruktur itu kalau secara agregat, kalau kita lihat kan angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun, lapangan kerja yang tercipta juga banyak ya. Jadi intinya kita mengatakan bahwa infrastruktur itu bukan hanya sekedar memuluskan mobilisasi orang maupun barang, tetapi juga dia menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus juga menurunkan
kemiskinan. Ya, kenapa? Karena pertama dari sisi konstruksinya itu sendiri, kan gitu, pasti kan melibatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang baru gitu. Kemudian yang kedua setelah beroperasi kita jangan berpikir infrastruktur itu hanya jalan tol aja gitu kan. Ada juga infrastruktur perdesaan, ada juga infrastruktur yang terkait dengan perbaikan ataupun pembangunan baru irigasi ataupun waduk, embung dan seterusnya begitu. Dan itu mengangkat produktivitas ya, produktivitas di sektor pertanian karena kemudian airnya tersedia gitu, dan itu kemudian kan menimbulkan lapangan pekerjaan. Ini artinya multiplier-nya efek sebenarnya tinggi begitu, dan jangan dipersempit infrastruktur hanya jalan saja. Dimanapun di negara, kalau kita pergi ke negara-negara maju, ke Cina, ke Malaysia, syarat untuk menjadi negara yang besar, syarat untuk menjadi negara yang maju itu adalah adanya infrastruktur yang baik, ya, dari desa ke kota, ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke pemukiman penduduk di pelosok-pelosok. Bang Joni, tadi Pak Syarif mengatakan bahwa nanti saja untuk detail dari infrastrukturnya Pak Prabowo disampaikan pada debat saja. Ada tanda tanya tidak di kepala Anda? Kok nggak disampaikan dalam forum ini saja sih? Iya, tanda tanyanya banyak sekali, bukan cuma hari ini dari Pak Syarif. Dari dulu itu sudah ada tanda tanyanya. Karena tanda tanyanya apa, Bang? Kenapa, Bang? Banyak sekali apa yang disampaikan kepada di ruang publik ya terkait kebijakan. Ini semuanya yang sifatnya paradoks semuanya. Para paradoks, misalnya sebagai contoh dalam ketahanan pangan ya, pada saat petani ngomongnya apa? Petani mengeluh harga gabah atau harga produknya turun, tidak ada masalah, kami akan naikkan harganya. Di saat yang sama pergi ke pasar, ibu-ibu di pasar mengeluh harga barang-barang tinggi, tidak ada masalah, nanti kami turunkan. Nah ini kan masyarakat bertanya, di satu sisi lu bilang naikkan harga, di sisi yang lain turunkan harga. Tergantung siapa audiensnya. Ini tergantung siapa audiensnya. Hal-hal seperti begini tidak bisa ya. Tapi kalau disampaikan terkait dengan infrastruktur ya, program yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo sekarang bersama Pak JK itu memang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, satu entitas ya, Indonesia sentris disebutnya. Kita lihat misalnya di Palaparing aja ya untuk digital platform kita ya, serat fiber optik. Indonesia Barat dibangun 2.200 km. Indonesia Tengah dibangun 3.000 km. Indonesia Timur dibangun 6.900 km atau 12.000 km. Itu terdistribusi di seluruh tanah air. Sebagai contoh itu aja, jalan desa, ya, infrastruktur yang terkait dengan sekarang rakyat di desa ini lagi happy-happy dan mereka berharap setiap tahun lebih agresif lagi itu dana desa karena bermanfaat langsung pada mereka untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Mungkin dan seterusnya efisiensi desa. Pertanyaan saya terakhir untuk Pak Syarif. Pak Syarif, nanti di segmen selanjutnya saya akan juga berbincang dengan Pak Derajat Wibowo dari PAN. Begitu, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Pak Syarif, mungkin bisa Anda menciptakan suatu pernyataan yang panci dan juga bisa ditangkap masyarakat begitu. Dalam 5 tahun ke depan, di bawah Pak Prabowo, infrastruktur Indonesia ini akan kemana sih, Pak? Halo. Ya, halo. Pak Syarif, mungkin Anda bisa menciptakan pernyataan atau statement yang ear-catching begitu dan juga panci. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, di bawah Pak Prabowo, infrastruktur Indonesia itu akan seperti apa wajahnya? Jadi pada dasarnya semua infrastruktur yang akan kita bangun nanti, kita yakin bahwa itu akan berdampak positif terhadap bagaimana lapangan pekerjaan tercipta. Yang kedua, kalau lapangan pekerjaan tercipta maka dapat dipastikan kemiskinan juga akan tercipta. Ini harus betul-betul ada korelasi yang jelas. Dan yang semua ketiga, presiden juga mengatakan seperti itu, Pak Syarif. Tapi yang spesifik dari Pak Prabowo, infrastruktur kita petanya akan seperti apa, wajahnya akan seperti apa? Ya, yang jelas arahnya adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak kepentingan rakyat, tentunya tidak bagus. Jadi intinya di situ. Ya, jadi jangan hanya memprioritaskan kepada infrastruktur, gitu. Nah, tapi infrastruktur memang penting, saya pikir itu. Nah, di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 4 tahun selama terakhir ini, kami yakin masih banyak, masih bisa ditingkatkan dengan catatan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan itu yang menjadi persoalan dari hal yang sekarang yang harus diperbaiki. Saya pikir itu saja. Ya, kalau yang terkait lapangan pekerjaan saya tambah sedikit ya Pak Syarif ya, mohon maaf. Ya. Selama 4 tahun Pak Joko Widodo telah menghasilkan 10.400.000 lapangan pekerjaan baru, melampaui yang dijanjikan dulu pada saat awal pemerintahan.
Jadi memang lapangan pekerjaan yang dihasilkan sudah melebihi yang ditargetkan. Dan akan lebih banyak lagi. Demikian halnya kemiskinan. Sekarang single digit kemiskinan kita. Baik. Untuk pertama kali juga LRT baru, MRT baru, ini semua terjadi di Pak Saya harus Joko Widodo. mengakhiri segmen ini, teman-teman. Pak Syarif, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti saya akan menyapa rekan Pak Syarif, yakni Mas Derajat Wibowo dari PAN. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali di Prime Talk. Saya akan kembali ke Mas Syarif terlebih dahulu. Mas Syarif, ini ada kritik dari teman-teman BPN bahwa gegap gempita pembangunan infrastruktur belum dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Masyarakat bawah, khususnya masyarakat pedesaan, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait kritik itu? Yang pertama ya tadi kan di Metro juga ditunjukkan ada pembangunan jembatan di daerah terpencil yang tadinya hanya satu kawat, kemudian sekarang udah bisa dilewatin motor. Itu infrastruktur. Kemudian yang kedua di Papua ada jembatan namanya Hotel Kam. Itu dulu jembatannya jelek dan sekarang bagus, itu di pedalaman, itu juga infrastruktur. Di pedesaan, kalau kita tahu dengan dana desa yang jumlahnya udah lebih dari 200 miliar selama hampir 4 tahun ini, banyak jalan-jalan desa. 200 triliun ya, lebih dari 200 triliun, banyak jalan-jalan desa yang bagus. Ini artinya kemudian kritik dari teman-teman BPN bahwa pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat kecil ini dirasakan ya, kalau menurut saya sih tidak benar. Dirasakan Anda? Itu nggak benar lah ya, sangat tidak benar kalau menurut pandangan kami, karena itu pertama kan waktu lebih cepat kalau infrastrukturnya lebih bagus. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi jembatan-jembatan yang penyeberangan yang tadinya satu kawat tuh kemudian menjadi lebih besar, bisa dilewatin motor misalnya, kemudian menjadi lebih aman, gitu, lebih cepat, lebih aman, yang kemudian akhirnya membantu masyarakat untuk mobilisasi barang produksinya, misalnya pertanian ke kota, ke Karamat Jati, katakanlah waktunya kemudian mau tidak mau waktunya lebih cepat. Nah, ya, sekarang saya walaupun akan menyapa, mungkin belum ideal tapi lebih cepat. Oke, sekarang saya akan menyapa Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Mas Derajat, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Doli. Mas Derajat, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Syarif, namun harus saya akui, saya belum mendengar apa yang akan dilakukan oleh teman-teman 02, khususnya Pak Prabowo dan juga Pak Sandi, 5 tahun ke depan. Mungkin Anda bisa menajamkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengubah wajah infrastruktur kita 5 tahun ke depan, Pak. Oh, di bidang infrastruktur ya? Betul, Mas. Ya. Oke, yang pertama tentu kita akan koreksi arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan implementasinya ya, yang bukan hanya kami kritik tapi juga dikritik oleh lembaga-lembaga lain, termasuk Bank Dunia, dan Bank Dunia juga dalam rapat itu tidak sendirian, dia rapat dengan menteri-menterinya Pak Jokowi gitu. Jadi kok kayak pinjem saya nggak tahu lah, saya mungkin jadi akan kita koreksi dari sisi prioritasnya, kemudian dari sisi pola pembiayaannya ya. Mas Derajat, mohon maaf, kalau misalnya dari sisi prioritasnya, apa yang salah dengan prioritasnya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Jokowi JK, Mas? Untuk pembangunan infrastruktur belum menyentuh apa yang memang langsung sangat dibutuhkan pada saat ini. Jadi misalkan untuk pembangunan infrastruktur bagi pertanian, untuk menopang produksi pertanian, itu masih jauh dari maksimal. Buktinya apa? Buktinya produksi pertanian kita tetap stagnan, sehingga akhirnya Pak Jokowi harus memutuskan impor yang besar-besaran dan sebagainya, karena memang tidak ditopang oleh infrastruktur pertanian yang memadai. Ya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kita tadi makanya yang akan kita koreksi adalah pembangunan infrastruktur ke depan. Kalau Prabowo Sandi diamanatkan oleh rakyat Indonesia, ya itu akan kita prioritaskan untuk menopang produksi pertanian, ya, kemudian infrastruktur untuk menopang energi dan infrastruktur untuk air. Itu yang akan kita prioritaskan. Dan infrastruktur seperti jalan tol, yaitu mungkin yang sudah terlanjur kontrak, ya kita nggak bisa batalkan begitu saja, tapi yang lain-lain tentu akan kita evaluasi ulang. Apalagi tadi saya
keliling di Jawa Timur, saya melihat di tol Japanan itu truk-truk pada dari jalur biasa, mereka baru masuk ke tol Pak Harto, mereka bilang tol yang zaman lama di tol itu. Mas Derajat, mohon ditahan terlebih dahulu, Mas. Ya. Ini artinya infrastruktur pertanian ya, Mas, Bang Joni, infrastruktur pertanian menjadi catatan dari teman-teman BPN bahwa ini belum digarap maksimal. Ya, oleh Jokowi. kalau BPN memberikan komentar begitu kan tergantung mendapat masukan yang lengkap apa tidak. Karena apa? Ya, ketersediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan dalam 4 tahun ini luar biasa disediakan. Ya, ada 65 bendungan besar baru tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ada lebih dari 5.000 embung ya untuk ketersediaan irigasi, air dan seterusnya untuk pertanian. Jadi kalau disebutkan infrastruktur untuk ketahanan pangan, roadmap-nya sudah jelas itu, sudah dilakukan dengan baik. Mas Derajat, roadmap-nya sudah jelas, Mas. Apalagi satu lagi, Mas, apalagi ya tidak saja itu tadi disinggung ya melalui dana desa, jalan-jalan pertanian sampai ke tempat ladang-ladang para petani dibangun secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Jadi itu langsung berefek kepada puluhan, ratusan juta rakyat. Ya, komentarnya Mas Derajat di pertanian sudah dilakukan loh. Ya, faktanya tadi saya baru jalan masuk ke daerah pertanian, jalannya hancur, bahkan jalan di Watu Kotek, di mana di situ ada kantor Brimob kalau nggak salah yang sangat besar sekali, ada Sentinelnya kalau nggak salah, itu sebagian juga hancur gitu ya. Jadi ya mungkin antara angka-angka yang dilaporkan dengan fakta di lapangan tidak sinkron, karena kalau kita turun di lapangan, saya tadi melihat kemudian ada peternakan, susah banget jalannya itu. Jadi ya kalau itu saya boleh komentar sama Mas Derajat. Ya. Bisa ya Mas Derajat bisa saja betul. Bisa saja betul yang Mas Derajat sampaikan. Kebetulan pas lewat di situ yang rusak. Ya Mas Derajat juga perlu lewat di tempat-tempat yang baru, yang bangun baru dan melihat bagaimana keceriaan para petani. Bagaimana kegembiraan rakyat atas manfaat infrastruktur yang dibangun selama 4 tahun periode Pak Jokowi JK. Kita perlu fair itu. Baik. Jangan hanya melihat 1-2 yang kurang lalu seluruhnya menjadi kurang. Baik. Tidak juga Mas Derajat. Mas Derajat, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Mas Derajat, saya harus mengakhiri Anda di sini karena nanti kita akan membahas segmen dari pengamat yang lain. Namun terima kasih perspektifnya untuk memberikan menjadi lebih jelas sekarang apa yang akan disampaikan dan juga akan dilakukan oleh Prabowo Sandi ketika nanti misalnya menang dalam Pilpres nanti. Mas Derajat Wibowo, terima kasih atas partisipasi malam hari ini. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Tadi kita sudah mendengar pendapat dari BPN dan juga dari TKN. Sekarang kita ingin mendengar pendapat dari masyarakat. Namun yang kita pilih masyarakat adalah akademisi, yakni Mas Rolly Irhamsyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala Aceh, untuk memberikan kita pandangan yang objektif dari sisi akademisi. Mas Rolly, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Mas Rolly, saya ingin Rolly dan Rory ya. Saya ingin minta pendapatnya, Mas, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tadi teman-teman TKN mengatakan ini sudah on the right track dan memang perlu digenjot, sementara teman-teman BPN mengatakan ini tidak tepat prioritasnya, kemudian tidak menyentuh apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat di pedesaan dan juga daerah terpencil. Saya ingin mendengar perspektif Anda terkait dengan dua hal yang berbeda ini. Baik, terima kasih. Nah, memang banyak pembangunan yang terjadi ya di daerah Aceh ini gitu ya, seperti kawasan ekonomi khusus itu kan program strategis nasional juga. Kita juga punya program kawasan industri, terus kawasan pariwisata strategis dan mungkin dan lainnya gitu ya. Nah, tapi memang programnya juga mungkin startnya masih dalam proses. Kita ini juga yang jangan dilupakan adalah juga daerah termiskin di Sumatera gitu ya. Nah, sebenarnya pemikirannya walaupun secara kita ini jauh dari ibu kota paling barat ya di Indonesia, namun sebenarnya kita ini juga yang jangan dilupakan adalah
lokasi yang strategis untuk perdagangan internasional, ya seperti yang kita ketahui mohon juga maaf saya potong. sangat dekat Ini dengan artinya Asia. pembangunan yang begitu Ya. agresif diperlukan tidak di kawasan Anda? Iya, sangat diperlukan. Nah, sekiranya infrastruktur ini bisa signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita baru bisa mengejar kemapanan daerah-daerah sekitarnya. Nah, makanya saya sampaikan bahwa sebenarnya ini daerah yang sangat bagus untuk ekspor. Jadi infrastruktur dan akses itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sini. Gitu. Kalau memang Adakah bisa digenjot, potensi gitu bahwa ya. Karena pertumbuhan untuk hasil ekonomi yang akan bagus terpengaruh? kita harus. Mas, mohon maaf, apakah ada potensi Ya. bahwa dengan pembangunan yang gencar di sana, pertumbuhan ekonomi akan membaik, kesejahteraan masyarakat akan membaik, lapangan kerja akan tercipta? Oh tentu. Nah, dengan adanya infrastruktur dan akses, bagaimana kita pikirkan untuk meningkatkan secara signifikan pertumbuhan ekonominya, mengejar provinsi-provinsi lain di Sumatera. Ya seperti itu. Saya pikir memang kita jauh dari ibu kota, tapi kita adalah daerah strategis yang jangan dilupakan. Ini artinya teman-teman di Aceh juga merasakan bahwa pembangunan infrastruktur dirasakan sampai ke bawah. Memang masih dalam proses ya, karena sampai hari ini kita memang masih termiskin di Sumatera kalau menurut data BPS gitu ya. Nah tapi sangat diharapkan mungkin pemerintah juga ke depannya akan mendukung program-program yang dapat meningkatkan atau melentingkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan gitu ya. Ya infrastruktur semoga terus dibangun dan akses juga terus dibuat gitu ya. Nah sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi ke depan. Baik, nanti saya akan meminta teman-teman dari TKN dan juga Mas Syarif untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Roli. Untuk sementara terima kasih Mas Roli telah bergabung bersama kami. Roli Irhamsyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala Aceh. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Saya akan kembali ke Mas Syarif. Mas Syarif, ada juga kritik dari baik itu pengamat ataupun dari kubu 02 terkait dengan infrastruktur yang tidak ekonomis dan tidak efisien. Seperti pembangunan LRT di Palembang, kemudian Bandara Kertajati di Majalengka, dan juga beberapa proyek yang lain. Betul ini tidak efisien dan juga tidak ekonomis, Mas? Satu ya, bahwa pembangunan infrastruktur itu salah satunya bentuk dari negara hadir ya. Apakah dikerjakan melalui APBN ataupun melalui badan usaha milik negara. Misalnya tadi Anda menyebutkan tentang LRT. Kalau kita lihat di beberapa negara yang sifatnya angkutan ataupun transportasi mahal yang berbasis subway ataupun yang di atas gitu ya, itu sebagian besar disubsidi oleh pemerintah. Itulah wujud daripada negara hadir, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan adanya transportasi yang lebih lancar kan menghemat waktu. Tadinya misalnya 1 jam ataupun 45 menit menjadi 15 menit atau 20 menit. Itu juga kita harus hitung yang kita sebut dengan replacement cost ataupun opportunity cost dari penghematan waktu. Tapi akhirnya kalau misalnya merugi, pemerintah provinsi di sana diserahin itu proyek juga nggak mau, katanya adalah proyek nasional, Mas. Saya rasa kehadiran daripada transportasi massal itu adalah bentuk kehadiran negara. Negara di sini bisa direpresentasikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Adapun hitung-hitungan mengenai kerugian itu biarin aja, nanti itu urusan negara, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang penting rakyat mendapatkan alternatif transportasi yang nyaman, cepat. Itu Karena yang paling tujuannya penting. bukan profit, Iya, kan? tujuannya untuk Pelayanan rakyat, publik. untuk rakyat, begitu loh. Kalau kita lihat misalnya Deutsche Bahn di Jerman, Anda bisa lihat itu mungkin sebagian masih disubsidi, kan gitu. Kemudian dilihat Tube di Inggris juga sama, begitu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya di Singapura juga sama, itu kan sangat mahal biayanya. Tapi kepedulian bahwa rakyat harus mendapatkan transportasi massal yang baik, safety, dan serta juga cepat dan harganya juga terjangkau. Bang Joni mungkin komentarnya terkait dengan kritikan bahwa ada infrastruktur yang tidak efisien dan juga tidak ekonomis, bikin rugi aja. Ya, memang tadi secara umum ya bisa kita sampaikan infrastruktur itu adalah satu keputusan politik yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Saya mengambil keputusan membangun infrastruktur karena ada ketertinggalan ya ketersediaan infrastruktur kita. Tapi kita jangan lupa ya, kalau kita tidak bangun sekarang, maka bangun nanti akan lebih mahal lagi. Jadi keekonomian itu diperbandingkan dengan apa? Ya, itu yang pertama.
Yang kedua yang disampaikan Mas Arief, kehadiran negara itu terus hadir. Kita memberikan apresiasi pada Pak Joko Widodo akan keberaniannya mengambil keputusan sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ya masyarakat Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan boleh menikmati light rail transit. Walaupun Ya. harganya adalah Saat ini rugi. harganya kalau dibandingkan dengan LRT lainnya. Tapi kalau diperbandingkan dengan LRT nanti nggak pernah Maksud bisa kita saya bangun. harga yang harus dibayar adalah ini LRT Kalau rugi, terjadi dilempar-lempar antara pusat daerah. Kalau terjadi inefisiensi, apalagi kalau terjadi kebocoran, ada lembaganya. Salurkan itu lembaga hukum dan periksa, ada BPK, ada Bareskrim, ada Kejaksaan, ada KPK. Untuk itu diselesaikan. Baik. Tapi keputusan politiknya itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua, MRT-nya juga untuk pertama kali dengan keberanian keputusan mengambil keputusan membangun mass rapid transport, masyarakat Jakarta Ini boleh artinya menikmati. untung rugi urusan nanti, yang penting masyarakat dapat manfaatnya dulu. Masyarakat dapat manfaatnya dan kita bisa perdebatkan soal untung dan rugi. Baik, teman-teman terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Syarif Hasan dan juga Mas Derajat Wibowo. Demikianlah Prime Talk untuk kali ini pemirsa. Besok kita akan bahas terkait dengan topik debat yang lain. Untuk debat kedua masih ada energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.